Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu semangat dalam belajar, terutama di masa pandemi saat ini. Di video kali ini pembahasan kita adalah pada tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3, 4, dan 5. Anak-anak, kerjasama dalam merawat hewan peliharaan dengan berbagi peran dan tugas itu sangat penting agar suasana rumah tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya. Hewan peliharaan pun menjadi tetap bersih dan sehat. Misalnya, ayah membuat kandang untuk kelinci. Ibu membeli daun kangkung atau wortel untuk makanan kelinci. Kamu bertugas membersihkan kandang dengan teratur. Saudaramu memberikan makanan dan mengganti air minum dengan teratur. Selanjutnya, menemukan pesan dari dongeng. Pesan yang dapat kita temukan dalam dongeng bisa berupa sikap atau karakter oleh tokoh dalam dongeng. Yang kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, pesan moral di akhir cerita. Sekarang, coba kita praktekkan pada dongeng Balas Budi dan Harimau. Kita mencoba mencari siapa tokohnya, apa watak dari tokohnya, dan juga apa pesan dari dongeng ini. Kalian bisa pause terlebih dahulu dan bisa langsung dibaca cerita Balas Budi Harimau pada buku tematik kalian tema 2 halaman 61. Nah, anak-anak, langsung saja. Yang pertama adalah tokoh. Siapa tokoh dari dongeng Balas Budi Harimau? Iya, kakek tua dan induk harimau. Kemudian, apa watak atau karakternya? Watak dan karakternya adalah penolong dan pembalas budi. Yang ketiga, pesan satunya adalah menolong sesama makhluk hidup tanpa membeda-bedakan. Pesan kedua dari cerita ini adalah kebaikan harus dibalas dengan kebaikan juga. Selanjutnya anak-anak, kita akan mencoba mempelajari karya montase. Apa itu karya montase? Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan atau menggabungkan gambar-gambar dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Seperti koran bekas, majalah bekas, buku bekas, dan yang lainnya. Langkah-langkah dalam membuat karya montase adalah pertama, menyiapkan guntingan gambar hewan-hewan. Kedua, menempelkan guntingan gambar di atas kertas yang sudah kalian siapkan. Yang ketiga, tambahkan gambar pelengkap seperti pohon dan tanaman bunga agar lebih indah. Pembahasan kita selanjutnya adalah memahami sifat pertukaran perkalian pada soal cerita. Di video sebelumnya juga sudah kita bahas anak-anak ya, sifat pertukaran perkalian. Contohnya, di peternakan kakek Jajang terdapat 10 kandang domba. Jika setiap kandang terdapat 9 domba, namun karena kondisi satu kandang domba rusak,
Kakek Jajang berencana untuk memperbaiki kandang tersebut dan memindahkan domba dari kandang yang rusak ke kandang yang masih bagus. Tulislah jumlah seluruh domba dalam kandang sebelum dan saat kandang diperbaiki dalam bentuk sifat pertukaran. Nah, anak-anak, kalian harus pahami maksud dari soalnya. Perintah soalnya harus tahu ya, sesuai perintah soal. Jadi kalian jawab sesuai dengan perintah soalnya. Perintah soalnya adalah tulislah jumlah seluruh domba dalam kandang sebelum dan saat kandang diperbaiki dalam bentuk sifat pertukaran. Sebelum diperbaiki berarti kakek Jajang itu memiliki 10 kandang yang berisi 9 domba, sama dengan 90 domba. Kemudian setelah diperbaiki, kakek Jajang hanya memiliki 9 kandang, sementara dombanya menjadi 10 per kandang. Hasilnya sama anak-anak ya. Hasilnya adalah 90. Seperti itu ya maksudnya. Jadi 10 dikali 9 sama dengan 9 dikali 10. Cara membuat kalimat efektif. Nah, bagaimana cara membuat kalimat efektif? Yang pertama, kalian harus tentukan dulu subjeknya. Subjek itu berarti orang yang melakukan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tentukan objek. Yang ketiga, tentukan predikat atau kata kerjanya. Yang keempat, boleh menambahkan keterangan. Contoh kalimat efektif adalah Salman membersihkan akuarium dan mengganti airnya dengan teratur. Subjeknya adalah Salman, objeknya adalah akuarium dan air, predikatnya adalah membersihkan dan mengganti, keterangannya adalah dengan teratur. Kalian boleh coba untuk membuat kalimat efektif sendiri anak-anak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Ustazah ucapkan untuk kalian semua yang sudah menyimak video pembelajaran Ustazah kali ini, semoga bisa menjadi bahan belajar kalian di rumah agar lebih paham apa yang ada di buku. Kemudian Ustazah jelaskan kembali secara singkat dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.